kita masih nunggu Tari di depan rumah Tari. Katanya suruh nunggu aja di depan rumahnya, jangan masuk. Pokoknya jangan masuk aja. Oke, ini kita disuruh nunggu di depan rumah aja nih. Bener nih. Nah, Tadi dia sih nyuruh gua, WhatsApp gua bilang tunggu aja. depan rumah kita nggak boleh ngetok, nggak boleh masuk, takut ketahuan dedinya gitu. Suruh nunggu di mobil. Tapi masih banyak hal-hal yang mencurigakan nggak sih dari pelapor kita nih? Dia bilang waktu itu, dedinya selingkuh dicurigai diguna-guna oleh selingkuhannya. Ibunya juga sakit diguna-guna. Kanker. Habis itu Jantung. nggak lama dibilang jantung, terus balik lagi bilang kanker. Aneh sih ya. Terus ingat gak sih tetangganya Mas bilang kalau itu tuh anaknya Anak satu-satunya, cowok itu si Abi. Terus dia siapa? Ya mungkin anak dari istri yang lain. Kita nggak tahu deh. Loh. Itu? Tapi tiba-tiba kita ngelihat ada sekretaris dedinya datang ke rumah. Loh. Itu bukan sekretarisnya yang kemarin? Yang kemarin ke mall kan Mas? Iya. Oh iya, ngapain dia kesini? Mereka berantem. Tapi kok Tarinya nggak keluar dari rumah sih? Saya mau rapat. Si sekretaris tuh sampai mohon-mohon sama Dedi, tapi si Dedi bener-bener ngusir sekretarisnya dan gak lama Dedi pergi dari situ. Lalu kita hampiri sekretaris tersebut. Dan ternyata wanita tersebut mengaku bahwa Pak Sukijo sudah berjanji kepadanya untuk... Iya. Kita mau ngobrol sebentar. Iya, nggak mau tanya, Mbak. Mbak tadi nangis-nangis di belakang tuh ngapain, Mbak? Saya minta pertanggungjawaban dari Mas Jo. Pertanggungjawaban apa? Ya dia janji mau nikahin saya, Mas. Dia malah putusin aku, terus dia pergi gitu aja. Dia pada janji mau nikahin aku. Janji mau nikahin kamu tadinya. Iya, saya tuh gak bisa buat kehilangan dia, Mas. Ternyata janji untuk dinikahi. Sampai-sampai dia membatalkan pernikahannya dengan pacarnya. Saya rasa tuh ini karena gara-gara istri mudanya, Mas. Istri muda. Padahal setahu kita, kata Tari, ibunya Tari itu udah tua dan lagi sakit-sakitan. Loh, bukannya istrinya lagi sakit? Enggak, Mas. Dia gak punya istri lagi sakit. Nggak punya istri yang udah tua lagi sakit, nggak punya? Enggak sama sekali, Mas. Siapa istri mudanya siapa? Udah, Mas, saya gak mau tahu. Saya gak tahu, Mas. Saya gak tahu. Loh, Mbak. Setelah sekretarisnya pergi, lalu tiba-tiba Tari datang. Ini udah gini. Sebetulnya kita udah sebentar lagi ini adalah waktu. Iya. Oke, lu dari mana sih? Iya, maaf banget aku baru datang. Semalam aku nggak pulang ke rumah, Mas. Oh, jadi tadi lu nggak di dalam rumah? Nggak pulang ke rumah, semalam aku ribut sama Dedi. Ah. Mas, ini kenapa ya? Kok pada panik semua mukanya? Enggak sih. Enggak sih. Enggak, oh, jadi lu nggak pulang semalam ya? Enggak, aku nggak pulang. Ibu kamu kabarnya gimana yang di kampung, yang sakit? Mas, ibu aku jantungnya makin parah, Mas. Jantungnya makin parah. Sakit apa ibu kamu? Jantung, Mas. Sakit jantung ya? Gini aja, kita punya penggoda. Kita akan melakukan penjebakan. Penggoda apa? Ya udah, kita ceritain di mobil aja ya. Yuk, kita akan jebak Dedi. Yuk. Sebetulnya kita sudah menyiapkan penjebakan. Kita sudah menyiapkan seorang penggoda dan penggoda kita itu sudah berhasil menggoda Pak Sukijo selama beberapa waktu terakhir ini. Sekarang kita sudah ada di depan kafe. Jadi di sini adalah tempat penjebakan kita. Lo kan dari tadi bingung penjebakan apa, penggodaan apa kan? Iya, Mas. Karena memang kita sudah punya seorang penggoda yang sudah nelfonin Dedi kamu dari kemarin. Dan dia akan janjian ketemu dengan penggoda kita hari ini di sini. Maksudnya gimana tuh, Mas? Maksudnya Dedi aku mau digoda-godain gitu? Jadi kita tes kan, kamu kan bingung Dedi kamu tuh kayak gimana kan? Nah kita akan tes nih. Coba panggil penggoda kita dong. Oke, ya. Siapa namanya sih? Baby, oke Baby. Gimana? Pak Jo ini udah kamu telepon-teleponan sama dia dari semalam? Semalam aku di telepon saya terus. Karena kayaknya dia gak sabar gitu ketemu saya. Dia bilang apa katanya? Banyak, dia nanya. Tanya alamat kamu gitu? Tunggu, Mas. Iya. Ini penggoda kok seksi banget sih? Loh, kenapa Kalau bang? gak seksi bukan penggoda namanya. Ya tapi lo kelewat seksi tau nggak? Lo mancing Nah, tenang namanya. aja, tenang aja. Penggoda kita tuh profesional kok. Iya. Ya nggak apa-apa, ini buat buktiin Dedi lo tuh sebenarnya setia apa enggak. Iya. Atau mungkin cuma genit sama sekretaris lo ke dia doang. Apa sama semua cewek Nah, gitu loh. Lo tahu kan? Oke gini ya, nanti rambut lo bisa ditutup ya di sini ya. Dan nanti dipasangin alat pendengar di kuping sini ya. Oke, nanti lo akan terhubung dengan
handphone gue. Ya, nanti kita di dalam situ sudah ada kamera dan segala macam. Ya, oke. Baby sekarang turun ya, Beb ya. Oke. Mbak inget ya, awas lo genit-genit ya. Nggak usah genit-genit, biasa Oke. aja. Baru pertama kali datang, Pak Sukijo langsung bertanya. Oke, Pak Sukijo datang. Mas Jo, Mas. Mas, Mas Jo. Iya, Pak Jo maksudnya. panggil Mas ya? Pak Jo. Tapi namanya Sukijo kan? Bukan Sukijo. Apa kabar? Ini main nyosor aja. Nama kamu siapa? Bibi. Baby ya? Oh iya. Dan saat dia tahu penggoda kita namanya Baby, dia nyanyi lagu Baby. Tapi Baby yang dinyanyiin adalah Oh, namanya Baby? Oh, aku jadi ingat ya lagunya My Baby Bala Bala, My Baby Bala Bala, My Baby Bala Bala, My Baby Bala Bala, My Baby Bala Bala. jadi inget lagu Baby Bala Bala. Baby bala-bala kok. Tahu, ya, mungkin umurnya dia angkatan dia tahu lagu Baby Bala Bala. Ya, saya panggil aja Mas Jo ini. Mas Jo. Mas Jo. Oh alah, Baby cantik sekali ya. Dia mainin kacamatanya dulu. Emang gayanya gitu ya Mas ya? Iya ya. Asli dari mana? Saya dari Sukabumi. Oh, Sukabumi. Oh, iya. Kamu cantik sekali. Boleh cium pipi? Wah, langsung wah. Dia Ini tergoda benar-benar- nih sama menggoda Jadi kita. emang genit banget kan? Emang gak bisa banget sih Dedi itu. Kalau Mas Jo suka lagu Korea nggak? Oh, suka. Suka aku Korea. Dicontohin. Astaga. Ini tempat umum loh. Wah. Ada ininya. Oh ya, tolong dong sayang. Kalau Mas suka itu nggak bisa nyanyi nggak? Oh, sedikit-sedikit bisa. Saya bukan penyanyi tapi bisa. Lagu apa dari negara manapun saya bisa. Coba misalnya abang nyanyiin nggak buat aku? Oke. Widuri. Set lagunya jadul banget. Pengakuan ini membuat kita yang di mobil ini terkejut. Dia mengaku kalau istrinya itu Kalau Mas udah punya istri belum sih sebenarnya? Saya punya istri selama 10 tahun. Kalau sekarang? Tapi karena memang takdir istri saya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Meninggal dunia baru 2 tahun, jadi saya duda. dibilang meninggal. Kurang ajar banget Dedi, aku dibilang meninggal. Sekarang? Tapi karena memang takdir istri saya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Meninggal dunia baru 2 tahun, jadi saya duda. Dibilang meninggal. Kurang ajar banget Dedi, aku dibilang meninggal. Loh kok kamu? Ini kan dibilang istrinya tadi udah meninggal. Oh, tadi bukan anakku Mas. Dia nggak bilang anakku, istriku katanya.